Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan tema tentang antara pintar dan bijak. Kita tahu bahwa komponen terpenting dalam organ setiap manusia adalah hati. Hati adalah satu komponen yang bisa menjadi penghubung antara dunia luar yang sifatnya fisik dengan dunia batin yang sifatnya metafisik. Melalui hati itulah kita bisa menangkap hal-hal yang sifatnya duniawiyah dan bisa menangkap hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Karena itu berkaitan dengan tema kita kali ini soal pintar dan bijak, ini berkaitan sesungguhnya dengan peran hati. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang secara pengetahuan begitu tinggi mereka miliki. Karena apa? Karena dengan adanya revolusi teknologi ini, orang begitu mudah untuk menjadi pintar. Orang begitu mudah untuk memiliki banyak pengetahuan. Karena itu kita saksikan begitu banyak orang berilmu tinggi, berilmu banyak, berbicara hebat, berbicara lancar, tetapi minus kebijaksanaan. Kenapa? Karena orang pintar itu dilihat dari sisi pengetahuan. Tapi kebijaksanaan dia muncul kalau pengetahuan tersebut sudah diamalkan, sudah dipraktekkan. Kita tahu bahwa pengetahuan itu kalau kita bagi secara besar, ada pengetahuan yang bersifat rasional, ada pengetahuan yang bersifat spiritual. Sama, baik yang bersifat rasional maupun yang bersifat spiritual, jika tidak atau belum diamalkan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut, orang tersebut tidak akan memiliki apa yang disebut kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan lahir dari jatuh bangun pelaksanaan dari pengetahuan yang mereka miliki. Nah, secara spiritual misalnya, banyak orang tahu bahwa manfaat untuk selalu berzikir, mengingat nama Allah. Pengetahuan itu sudah kita ketahui, tapi berapa orang dari orang yang telah mengetahui manfaat dan anjuran dari Nabi itu untuk berzikir, lalu kemudian orang tersebut melakukannya atau mengamalkannya. Karena itu pengetahuan walaupun bersifat spiritual, dia hanya sebatas pengetahuan. Tidak akan melahirkan satu kebijaksanaan. Karena itu dalam tradisi tasawuf misalnya, orang yang berpengetahuan saja, baik dari sisi rasional maupun spiritual, dia disebut alim. Artinya orang yang berilmu. Nah, orang yang telah mengamalkan dari pengetahuan tadi itu, maka dia disebut arif, yaitu bijak. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita bisa merasakan begitu banyak orang-orang di sekitar kita memiliki pengetahuan baik rasional maupun spiritual, tapi tanpa pelaksanaan, tanpa pengamalan. Terlihat pada saat mereka menghadapi berbagai macam masalah. Terlihat juga ketika mereka menghadapi berbagai macam informasi, berita dari banyak orang yang tanpa tabayun, tanpa merenungi lebih dalam lagi, tanpa meresapi apa yang mereka dapatkan dan sebagainya. Itu terlihat bahwa orang-orang yang hidupnya reaktif, yang hidupnya seperti Maryam melepas, mendengar satu berita langsung merespon, mendengar satu berita langsung membuat keputusan, maka dipastikan orang-orang tersebut hanya sebatas memiliki pengetahuan saja. Baik pengetahuan rasional, mungkin juga pengetahuan spiritual. Artinya secara rasional dan secara spiritual mereka jago karena telah menguasai berbagai macam informasi dan pengetahuan. Tetapi karena mereka belum masuk pada tataran pelaksanaan atau pengamalan, maka mereka tidak memiliki wisdom, tidak wise, tidak bijak. Karena apa? Karena mereka memang belum meresapi, seolah-olah pengetahuan yang tadi mereka miliki itu bersifat di luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Karena pengetahuan yang otentik sebetulnya betul bermula dari pengetahuan yang digali dari luar. Tapi kalau pengetahuan itu sudah diamalkan,
sudah dilaksanakan, maka dia masuk ke dalam jiwa seseorang, maka perpaduan dari pengetahuan rasional dan pengetahuan spiritual dengan pelaksanaan yang dijalankan, dia akan melahirkan pengetahuan otentik dari dalam diri seseorang. Karena itu akan terasa orang-orang yang memiliki kepintaran sekaligus kebijaksanaan kalau kita bergaul dengan mereka. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun mungkin dalam hal bicara mereka sudah seolah-olah menjadi orang yang sangat wise. Tapi pembicaraan mereka itu mengutip, mencontohkan orang lain yang sudah memiliki wisdom. Belum menjadi eksistensi dirinya. Karena itu ketika seseorang sedang mempresentasikan tentang pengetahuan rasional maupun pengetahuan spiritual, dia bukan sedang mempresentasikan dirinya. Dia bukan sedang mempresentasikan hati dan jiwanya. Tapi dia sedang bicara mempresentasikan orang lain. Karena itu tidak disebut sebagai presenter yang otentik. Presenter yang sejati. Karena presenter yang otentik, presenter yang sejati adalah ketika seseorang mempresentasikan dirinya. Bahwa dirinya sudah berada, sudah menjadi apa yang disampaikannya kepada orang lain, apa yang disampaikannya kepada khalayak ramai. Jadi antara pintar dan bijak terlihat begitu kontras. Pintar hanya sebatas menguasai pengetahuannya, baik rasional maupun spiritual. Bijak karena dia sudah masuk ke dalam pengamalan dari pengetahuan yang mereka miliki. Jadi kita harus menggabungkan antara alim dan arif. Orang yang alim seringkali dia bicara lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya. Tapi orang yang arif dia bicara lebih rendah dari ilmu, dari pengalaman yang dimilikinya. Karena orang arif dia tidak mau membicarakan hal-hal yang sifatnya ajaran, hal-hal yang sifatnya pengetahuan kalau dia belum mengamalkan. Sebaliknya orang alim tidak penting buat dia mengamalkan, yang penting dia sampaikan, diajarkan kepada orang lain. Itulah makna antara pintar dan bijak. Saya akan akhiri sesi kali ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.